Dan yang paling berat lagi, saya juga survivor cancer. Saya punya cancer payudara dan itu saya tahu di 2017. Nggak aduhai lagi dah ini. Allah ini ngasih saya hadiah yang segitu dahsyatnya. Semua teman terapi saya sudah jalan duluan. Hanya saya yang masih bertahan. Yaitu Pak, dari nasi sedekah yang saya kasih, dari nasi sedekah yang saya kasihkan untuk mereka, saya minta doanya, ya Allah, panjangkan umur saya sampai anak-anak yatim saya ini bisa berdiri mencari rezeki sendiri tanpa bergantung dengan saya. Saya hanya minta itu. Saya harus berjuang dunia akhirat anak yatim saya, kebahagiaan dia, tanggung jawab saya. Insyaallah. Kebahagiaan saya ini bisa lihat anak-anak saya bahagia. Saya selalu menguatkan anak-anak saya. Belum tentu yang orang tuanya lengkap, dia bisa sebahagia kamu. Jadi walaupun kita kesulitan, kita harus saling komunikasi, kita harus saling support system setiap hari. Saya dan anak-anak saya itu yang saya lakukan. Kebetulan kita di Sidoarjo juga cuma bertiga, saya dan anak-anak saya. Jadi anak saya itu saya baru tahu hikmahnya itu, anak saya yang besar itu sebagai kekuatan saya, dan anak yang kecil ini sebagai penghiburan buat saya. Jadi muslim itu tidak gampang. Kalau di KTP muslim itu gampang ya, tinggal catat Islam. Tapi jadi Islam yang sesungguhnya, apa ya, menerapkan ilmu-ilmu Islam yang sesungguhnya itu mengaplikasikan di hidup kita ini sulit. Kita selalu memandang di luar, enak ya Kak, seandainya kayak gini. Awal-awal saya betul. Ya itu yang saya mensyukuri apa yang sudah saya dapat. Oh ya sudah, saya syukuri itu yang membuat saya akhirnya kuat, harus teguh dengan Islam saya, dengan keputusan saya harus tetap, yaitu kirim doa ke almarhum suami saya, ke almarhum bapak saya. Itu yang membuat saya kuat. Saya selalu bilang, kuatin saya ya Allah, kuatin saya untuk anak-anak saya. Saya tidak pengen muluk-muluk sesuatu yang muluk-muluk, karena saya tahu Allah itu akan menjanjikan sesuatu yang indah untuk saya. Yang penting saya sabar, itu aja. Itu ya, saya masih tetap berjuang, sampai tetap berjuang. Ya saya dipertemukan dengan Pak Agung, dengan saudara-saudara mu'alaf ini di 2 tahun ini ya Pak Agung ya. Itu apa ya, semua itu rezeki, bukan cuma uang ya Pak Agung ya. Saya baru merasa seperti itu. Mungkin teori bisa, tapi yang kita harus benar-benar dari dalam hati itu. Kalau orang Jawa Tengah itu bilangnya legowo sakjerone ati lang pikir, itu yang sulit Pak Agung. Kita sholat cuman rutinitas itu juga tidak ada gunanya kalau buat saya. Kita bisa menghafal, tapi kalau kita tidak bisa mengaplikasikan juga nggak ada gunanya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi nggak gampang jadi mu'alaf Pak Agung. Aduh, setengah mati saya ini jadi mu'alaf. mungkin nggak tahu nih mu'alaf yang lain ceritanya beda ya Pak Agung. Cuman saya di setiap jadi mu'alaf ini kok nggak enak, Cak Nur, terus nggak enak tok wes di sini itu wes ujian tok itu loh isinya kok seperti itu ya. Tapi saya cuman ya di saat saya terima ujian, ya Allah, ya sudah, alhamdulillah, apa yang mau kasih silakan kasih semua, silakan tumpahkan semuanya, pasti saya kuat untuk nyenengin awakku dewi gitu. Akhirnya sudah, kasih apa aja silakan. Saya cuma modal bismillah sama istighfar yang banyak, sudah itu aja. Saya cuma modalnya itu aja, Cak Nur. Masya Allah. Iya, cuman mungkin saya mendengarnya terharu ya.
saya pun bisa merasakan betapa berat seorang ibu yang ditinggalkan suami, kemudian dititipin sebuah amanah seorang anak ya, 2 anak, dan setelah itu diuji lagi pandemi, ditinggalkan suami, padahal baru 2 tahun ya, baru 2 tahun masuk Islam, langsung diuji suaminya meninggal gitu ya, Masya Allah. Terus gimana sih bisa kuat, bisa bangkit lagi? Saya lihat anak-anak saya cuma bisa mandangin dia itu waktu saya tidur. Kalau dia tidur saya bisa lihat. Kalau saya ndak kuat, gimana mereka bisa jadi kuat? Kalau saya ndak happy, gimana anak-anak saya ini bisa jadi anak yatim yang happy? Kalau saya ndak mandiri, gimana anak-anak yatim saya ini bisa jadi perempuan-perempuan yang mandiri? Kalau saya tidak berjuang sepenuhnya untuk mereka, saya ini titip, besok saya juga tua. Siapa yang akan memperjuangkan masa tua saya kalau nggak anak-anak saya? Itu yang membuat saya kuat. Saya itu selalu zikir ya Kak, zikir, jangan putus zikirnya, jangan putus zikirnya. Kalau nggak bisa sholat, minimal zikir terus, jangan putus. Doain ayah ya, doain ayah. Saya selalu bilang seperti itu. Itu yang membuat anak-anak saya, yang membuat saya kuat. Ya pasti kelemahan kita single parent itu diuji finansial. Apakah kita sanggup ya ngedein anak 2 ini ya? Kenapa saya harus meragukan Allah kalau selama 7 tahun itu dia selalu mencukupkan apa yang anak saya butuhkan? Kenapa saya harus takut lagi akan masa depan anak-anak saya? Ayah, Allah ini mencukupkan gitu loh. Walaupun saya ini PPIC Pak. Di kantor saya planning produksi, saya masih jualan es, saya masih terima pesanan. Jadi saya masih kadang ngajar di kementerian, semuanya yaitu rezeki-rezeki Allah yang kirimkan buat saya. Walaupun saya sendiri, Bu bisa ngajar, bisa, besok ya Bu, aku pesen ini ya bisa. Jadi semua Pak Agung, dari saya yang nggak pernah coba dapur, jadi akhirnya bisa masak. Ya itu akhirnya ya yang pandemi itu saya tadinya kerja ya nggak bisa. Ini akhirnya rezeki itu dibukakan dengan pintu-pintu yang lain. Betul. Yaitu yang saya takutkan itu akhirnya satu lagi, dengan kita sedekah walaupun kita ndak punya. Kadang saya tuh nangis loh kalau malam ini, loh Kak, uang mama tinggal 100.000 loh Kak. Gimana ya kalau mama besok ndak bisa sedekah lagi? Saya selalu bilang gitu, ketakutan saya ini ndak bisa beli ini, ndak bisa beli itu. Bukan yang itu, kenapa besok saya ndak bisa ngasih sedekah. Sedekah itu ndak banyak kok Pak, cuma nasi goreng aja. Cuma beras 1 kilo Pak Agung, setiap hari saya bawa ke teman saya, ke rumah teman saya titip ya untuk anak produksimu. Masya Allah. Pokoknya saya harus saya bisanya cuma makan nasi goreng, nasi itu Pak. Saya bagikan. Masya Allah Pak Agung, mereka nerima nasi saya ya dengan bahagianya. Matur sembah nuwun ya Bos, moga-moga rezekinya lancar. Itu tuh lebih dari duit 10 juta yang dikasihkan ke saya loh Pak. Itu nikmat yang Allah berikan ke saya. Kebahagiaan, padahal saya cuma beras 10.000. Saya goreng setiap jam 3 pagi, saya goreng. Ya Allah, semoga ini bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain. Ya Allah, jangan putuskan rezeki saya untuk di hari ini aja. Saya cuma seperti itu saya lakukan setiap pagi sebelum saya ke kantor. Saya harus siapkan sedekah untuk mereka. Jadi kalau saya enggak sedekah itu ada yang kurang. Bukan karena saya ini banyak duitnya, enggak Pak, enggak Cak. Cuma saya enggak mau dikasih. Kemarin utang. Saya utang. Saya enggak mau. Saya enggak mau hutang, bukan karena saya enggak punya duit. Saya sekarang minta, Om, ada rezeki kita. Kalau ada ya berarti rezeki saya, kalau enggak ya enggak. Alhamdulillah itu selalu ada. Ya itu bukan karena saya sedekah minta balasan, enggak. Di saat saya kekurangan nih Mbak Agung ya, di saat saya benar-benar enggak ada uang ya, delalah ya, rezeki itu selalu ada, didatangkan untuk saya.
Itu yang saya lakukan di bulan Desember. Dan yang paling berat lagi, saya juga survivor cancer. Saya punya cancer payudara dan itu saya tahu di 2017. Nggak aduhai lagi dah ini. Allah ini ngasih saya hadiah yang segitu dahsyatnya. Semua teman terapi saya sudah jalan duluan. Hanya saya yang masih bertahan. Yaitu Pak, dari nasib sedekah yang saya kasih. Dari nasib sedekah yang saya kasihkan untuk mereka. Saya minta doanya, ya Allah, panjangkan umur saya. Sampai anak-anak yatim saya ini bisa berdiri mencari rezeki sendiri. Tanpa bergantung dengan saya. Saya hanya minta itu. Saya nggak takut kematian. Saya sudah pasrah dengan kematian. Tapi kalau Allah izinkan saya, panjangkan umur saya sampai anak-anak yatim saya ini berdiri di kakinya mereka. Amin. Bisa berbagi, bisa jadi donatur. Saya selalu bilang, Kak, sekarang kamu yatim ya. Kamu selalu dikasih amplop. Saat kamu punya rezeki, ingat, kamu dulu juga dikasih. Kamu juga bahagia menerima amplop-amplop itu. Saya selalu begitu. Dan almarhum suami saya kebetulan juga orangnya juga dermawan, Pak. Dulu waktu masih sekolah, teman sekolah saya, dia bawa beras di tas ransel saya, di ranselnya, dan saya bawa mie. Kita waktu sekolah ya, saya STM kebetulan saya sama suami saya itu teman lama, Pak, dari teman sekolah, teman kuliah. Saya sudah lama 13 tahun sama suami saya, menikah hanya 5 tahun. Jadi kenapa saya baru sekarang ini sedekahnya seperti itu, Pak. Dia dari panti ke panti, Pak, dari zaman kita sekolah sampai zaman kuliah, itu bukan dari uangnya dia, orang tuanya dia, dari uang jajannya dia. Saya kasih. Saya masih Katolik itu, Pak. Almarhum suami saya Muslim. Kamu ngapain sih kok ke panti-panti? Nggak apa-apa. Terus setelah kita nikah, dia punya gaji. Bu, ini gajimu. Keluarkan dulu untuk anak yatim. Habis anak yatim, keluarkan dulu untuk mama sama ibu. Sisanya hakmu sama haknya adik, haknya anak-anak. Itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Itu almarhum suami saya. Seperti itu. Saya juga, itu mungkin sudah jadi gaya hidupnya dia. Ya, saya selalu begitu. Ternyata kita yang kadang saya kan baper kalau ada santunan, kalau Ramadan itu. Dulu saya dan suami saya tuh yang selalu nyantunin. Tapi sekarang posisi anakmu loh yang di situ. Tapi saya bangga. Tandurannya ayahmu, tanamannya ayahmu tuh banyak. Jadi saya tuh mungkin enggak dekat sama saudara, enggak dirangkul, tapi semuanya orang lain yang menguatkan saya. Sabar ya. Allah menggantikan itu semua. Jadi buat apa saya ngeluh? Kemarin kalau saya bilang masa aku nelongso terus, saya capek. Sudah waktunya saya harus jadi mu'alaf yang kuat untuk anak saya, yang harus tetap survive. Ya kalau mau sakit, ya Allah, saya menerima sakit sekarang dengan alhamdulillah. Bukan ya Allah kok gini. Dulu kemarin saya sakit ya Pak Agung ya, saya selalu sakit. Setiap hari saya hampir minum obat biar saya panjang umur. Setiap rasa sakit itu datang, posisi saya di kantor atau di mana, alhamdulillah ya Allah masih diberi sakit. Saya hanya seperti itu. Ya itu, saya enggak takut kematian. Saya hanya menyiapkan kematian. Ya kan? Saya sudah enggak takut. Enggak punya duit. Saya enggak takut. Saya enggak takut. Karena ada Allah. Iya. Semua Allah. Enak ya dia punya ini. Sekarang saya sudah enggak. Ya itu perjalanan saya hampir beberapa tahun ini, yang Allah enggak enak ini diganti sesuatu yang enak, siapa tahu.
ya tidak ada yang nguatin saya. Kita itu butuh dirangkul ya, dalam artian tidak cuma materi, kekuatan kayak gini ya, itu saudara-saudara mu'alaf kita yang saling menguatkan. Semua punya masalah, ya itu ada kekuatan Allah. Kadang kan kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada sajadah untuk bersujud. Gitu ya Cak Nur ya. Ya itu aja sudah. Kalau nggak ada bahu suami untuk bersandar, saya cuma punya sajadah, ya sudah, itu nangis saja. Doa semua aja, sholat semua aja. Saya enggak hafal doa untuk melunasi hutang. Saya cuma bilang, ya Allah, selesaikan semua urusan duniawi, ya Allah. Ini aku iki utang ini buat anak-anak yatim saya, bukan untuk saya seneng-seneng, ya Allah. Ternyata Tuhan itu mengabulkan semua doa saya, dilunasi utang saya puluhan juta itu dalam waktu 2 tahun di masa pandemi loh itu. Itu di luar bayangan saya. Oh, berarti Allah itu sudah ngasih ini loh, sudah doamu terjawab, tapi nunggu waktu lama. Nunggu timingnya itu. Ya harus tak terima dengan syukur, penuh dengan rasa syukur. Apa tetap sukacita dalam pengharapan? Kalau dulu di iman saya, kita tetap sukacita dalam pengharapan. Pasrah, bismillah, udah itu aja. Masya Allah. Mungkin suatu saat saya akan menggali lebih jauh lagi, kapan-kapan insya Allah. Karena mungkin posisinya ini waktunya nanti kemudian beliau mau pulang. Jadi nanti mungkin ini sementara kisahnya seperti itu. Terima kasih banyak. Terus saya ada pertanyaan lagi, kira-kira harapan ibu ke depannya buat ibu sendiri, buat anak-anak. Harapan saya ini diberi umur panjang. Amin. Bisa membawa anak-anak saya jadi muslimah yang baik. Amin. Yang diberkati, yang bisa jadi contoh. Amin. Bisa jadi anak-anak yatim yang sukses dunia akhirat. Amin. Bisa jadi donatur, ya didonaturkan. Bisa support untuk semuanya ya. Yang dia harus ingat siapa yang membantu mereka, siapa yang tetap support mereka di saat-saat mereka ini susah. Itu yang harus, itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Harapan saya cuman itu aja, keinginan saya hanya itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Cak Nur. Semoga kisah Ibu atau Mbak Fani ya. Semoga kisah Mbak Fani bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya umumnya untuk sahabat Mu'alaf TV. Semoga bisa menginspirasi, menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk tetap sabar, ikhlas menerima segala apa yang Allah turunkan, ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita saling menguatkan sesama muslim, karena sesungguhnya kita seorang beriman itu bersaudara. Demikian. Pak Ustadz, boleh saya minta penguatan? Seperti apa? Monggo Pak Ustadz. Sedikit aja. Nanti saya tutup. Khusus kali ini. Pemirsa Mu'alaf TV yang berbahagia, sudah kita dengarkan kisah dari Mbak Fani. Sungguh sangat mengharukan kita semua tentunya perjuangan beliau selama menjadi muslim ya. Dan tentunya ini akan menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa menjadi seorang muslim itu selalu ada ujian dan cobaan, dan memang Allah SWT selalu menguji bagi hamba-hambanya yang beriman. Tetapi insya Allah, karena kita sudah berniat menjadi muslim, tentu kita berupaya keras, istiqomah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita bisa bertahan menjadi seorang muslim dan tidak tergoda apapun yang membuat iman kita bisa berubah. Dan tentunya kami semua di Mu'alaf Center Indonesia, di
di Dompet Al-Quran Indonesia selalu membersamai saudara-saudara kita yang mu'alaf dalam pembinaan, pendampingan, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mu'alaf, sehingga mereka menjadi tetap kokoh menjadi muslim, kuat imannya, dan juga bisa mengangkat derajat kesejahteraan hidupnya. Karenanya kami sampaikan pada para pemirsa, para muslimin, muslimat di mana saja, mari kita selalu memperhatikan saudara-saudara kita, juga kepada para mu'alaf, sehingga mereka selalu bersama kita, sehingga para mu'alaf tidak merasa sendirian, para mu'alaf tidak merasa asing, para mu'alaf tidak merasa dikucilkan atau dibiarkan begitu saja. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, karena seorang mu'alaf sesungguhnya ketika syahadat disebut mu'alaf, dan selanjutnya dia sudah menjadi muslim, itu menjadi saudara kita, ya. Menjadi tanggungan kita, ya. Menjadi tanggung jawab kita agar kita selalu bersama-sama berada di dalam lingkungan saudara-saudara kita yang mu'alaf, termasuk Mbak Fani ini. Mudah-mudahan Mbak Fani Allah SWT memberikan kekuatan iman, ya, memberikan kesehatan lahir dan batin, dan yang lebih penting adalah hal-hal yang sudah baik, ibadah-ibadahnya sudah baik, terus dilanjutkan, ditingkatkan. Yang luar biasa tadi adalah Mbak Fani selalu bersedekah, apapun yang dipunyai, berapapun, ya, keterbatasan apapun, masih sempat untuk bersedekah, walaupun hanya bersedekah makanan, bersedekah nasi goreng. Duh, luar biasa. Insya Allah itu adalah amalan yang akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan hidup kita, kebahagiaan kita, dan keberkahan. Dan saya yakin Mbak Fani akan istiqomah dan mampu untuk menjalani hidup ini sesuai dengan keimanan ini bersama anak-anaknya. Dan insya Allah kita semuanya akan bersama dengan Mbak Fani sekeluarga, insya Allah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, pemirsa Mu'alaf TV. Semoga kisah Mbak Fani ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini. Semoga Mbak Fani diberikan keistiqomahan, Amin. iman dan Islamnya, Amin. dan Allah selamatkan keluarganya, Amin. ibu beserta anak-anaknya. Pada saat ini beliau punya tanggungan 2 anak perempuan yang cantik-cantik, yang insya Allah kelak jadi anak-anak yang soleha, Amin. yang bisa mengangkat derajat ibunya, orang tuanya, keluarganya, semuanya, Amin. dan bisa menolong kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kumpul bersama baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan apabila kami ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fani. Istiqomah nggih.